Malam itu berjalan seperti malam-malam sebelumnya. Sunyi, datar, tanpa kejutan. Ridwan melangkah pulang menyusuri jalan kampung sehabis bekerja dari bengkel, ditemani suara jangkrik dan hembusan angin sawah yang biasa ia dengar setiap hari. Namun ada satu hal yang selalu mencuri perhatiannya. Sebuah titik cahaya kuning temaram dari kejauhan. Di pinggir sawah berdiri sebuah rumah pondok tua yang telah lama ditinggalkan. Warga sekitar percaya seluruh penghuninya tewas dalam kebakaran bertahun-tahun lalu. Anehnya, setiap malam lampu ruang tamunya selalu menyala, pucat, redup, seolah menunggu seseorang datang. Malam itu, Ridwan merasa cahaya itu bukan sekadar terlihat. Cahaya itu terasa memanggil. Langkahnya terhenti, dadanya mendadak sesak. Angin yang tadi berembus perlahan mendadak diam, seolah alam ikut menahan napas. Tanpa sadar, Ridwan melangkah mendekat. Udara di sekitar rumah terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Saat berdiri tepat di depannya, ia melihat pintu rumah itu terbuka sedikit, tidak terkunci, seolah memang disiapkan untuk seseorang. Ketika pintu didorong, bunyi kayu tua yang berderit memecah kesunyian. Di dalam, ruangan itu tampak hidup. Meja makan tertata rapi, lauk terhidang lengkap, gelas-gelas berembun seperti baru saja diisi. Tidak ada debu, tidak ada tanda rumah kosong. Semuanya terlihat seperti baru saja ditinggalkan oleh sebuah keluarga yang sedang makan bersama. Suasana di rumah itu bukan horor yang menakutkan, justru terasa sedih, sunyi yang berat, seperti rindu yang terlalu lama dipendam. Detakan jam dinding terdengar pelan, lebih lambat dari jam pada umumnya, seakan waktu di dalam rumah itu ikut melemah. Di dinding tergantung sebuah foto keluarga, ayah, ibu, dan 2 anak. Bagian tepi foto tampak gosong, bekas jilatan api. Wajah anak bungsu terlihat buram, rusak oleh panas. Ridwan menatap foto itu lama, merasakan nyeri aneh yang menjalar ke dadanya. Televisi tua di sudut ruangan tiba-tiba menyala sendiri. Layar dipenuhi statis, lalu menampilkan rekaman keluarga yang sama. Mereka sedang makan malam bersama, tertawa. Namun tawa itu kosong, dipaksakan, berulang tanpa henti. Perlahan, aroma hangus memenuhi ruangan, semakin lama semakin kuat. Dalam rekaman itu, sosok ibu menoleh ke arah kamera. Tatapannya lurus, seakan menembus ruang dan waktu. Ridwan kembali menatap foto keluarga di dinding. Lampu kuning temaram membuat gambar itu tampak berubah. Wajah anak bungsu yang tadi buram perlahan menjadi jelas. Rambutnya, matanya, bentuk wajahnya, semuanya sama persis dengan Ridwan. Kesadaran menghantamnya keras, ingatan yang terkunci mendadak terbuka. Seorang anak kecil, amarah yang meledak, lampu minyak yang terjatuh, api yang menjalar cepat, teriakan panik, tangisan, panas, gelap. Ruangan mulai berubah. Kursi meja makan bergeser sendiri, seolah diduduki sesuatu yang tak terlihat. Dinding rumah memerah, seperti terbakar kembali. Asap tipis keluar dari meja makan. Lalu muncul siluet-siluet keluarga itu. Tidak menakutkan, tidak mengancam. Wajah mereka dipenuhi duka dan rindu yang tidak pernah selesai. Tubuh Ridwan mulai memudar. Tangannya perlahan transparan. Kakinya tidak lagi sepenuhnya menyentuh lantai. Kenyataan runtuh di sekelilingnya menyisakan satu kebenaran yang tak bisa dihindari. Ridwan bukan manusia hidup. Ia adalah arwah anak bungsu itu. Anak yang mati dalam kebakaran. Arwah yang lupa bahwa dirinya telah pergi. Selama ini, ia hanya berjalan setiap malam, mengulang kebiasaan lama, mencari rumahnya, mencari keluarganya, tanpa pernah sadar bahwa ia tidak pernah benar-benar selamat dari malam itu. Lampu kuning di rumah pondok itu perlahan meredup, lalu padam. Rumah itu kembali gelap, sunyi, seolah tidak pernah ada apa-apa. Namun beberapa malam kemudian, cahaya kuning itu menyala lagi. Mungkin ada arwah lain yang masih lupa jalan pulang.